Hai guys, welcome to my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya, dan share ke teman-teman kalian. Tetangga tapi menikah, episode 33, sepertiga malam. Wanitanya akan selalu terlihat indah dalam keadaan apapun. Ilham mengusap pipi Cira lembut, tidak ingin membangunkannya. Malam ini biarlah ia sendiri yang mengerjakan ibadah sunnah. Cepat sembuh sayang. Ilham mencium kening Cira cukup lama. Melihat Cira yang tidak nafsu makan dan selalu mengeluh mual, Ilham ikut merasa sedih. Menjadi seorang suami Cira, sebuah keputusan yang tidak akan pernah Ilham sesali. Hanya saja ia menyesal pada dirinya yang terlalu lamban mengerti keinginan Cira. Dirinya yang selalu kurang peka terhadap apa yang sedang Cira alami. Ia teringat saat Cira menangis diam-diam karena tidak bisa menghabiskan makanannya, dan dirinya baru menyadari itu ketika ibu menanyakan keadaan Cira. "Bang, aku keluar sebentar boleh?" tanya Cira waktu itu saat Ilham sedang sibuk-sibuknya mengurus produk yang akan launching. Ilham mengizinkannya karena Cira mengatakan hanya sekitar taman kompleks. Ia ingin jajan dan keluar mencari angin. Ternyata Cira yang terbiasa ditemani dan memiliki sosok yang selalu mengerti apa yang ia mau, membuatnya kesepian di rumah ini. Dan tidak pekanya Ilham, dia membiarkan Cira meresapi kesepiannya sendiri. Cira sebenarnya belum tidur, perutnya masih tidak enak. Cira menatap Ilham yang sedang melakukan sholat tahajud, sholat malam yang biasa mereka kerjakan berdua. "Terima kasih ya Allah, Engkau takdirkan aku bersama lelaki baik sepertinya, yang tidak pernah mengeluh tentang aku," ujar Cira dalam hati. Ia mengusap air matanya yang semenjak sakit semakin sering menetes. Cira kembali memejamkan mata saat Ilham sudah selesai mengerjakan sholat. Tidak tahu mengapa, yang jelas ia ingin Ilham istirahat dan berhenti mengkhawatirkannya. Ya Allah, suara lirih Ilham tapi begitu jelas Cira dengar. Lelaki itu diam-diam menangis. "Sembuhkanlah dan ringankan sakit yang diderita istri hamba ya Allah. Hamba rindu istri hamba yang ceria." Cira menggigit bibir dalamnya menahan isak tangis. Cinta milik Ilham memang tidak ia ucapkan secara langsung, tapi cinta Ilham kepadanya ia curahkan langsung pada pemilik semesta. Itu lebih dari cukup daripada ungkapan cinta yang tak bermakna. "Maafkan hamba ya Allah, hamba belum bisa menjadi suami yang bertanggung jawab terhadap kebaikan istri hamba." Suara Ilham semakin serak. Lelaki itu begitu hebat, terlihat baik-baik saja di hadapan istrinya. Ternyata Ilham juga bersedih. Malam ini Cira begitu banyak mendengar doa-doa baik untuknya. Ia pun tidak ingin melewatkan waktu mustajab untuk berdoa. Ya Allah, tangguhkan iman suami hamba agar pernikahan ini selalu memiliki prinsip yang kokoh, pemimpin keluarga yang dalam hatinya selalu melibatkanmu ya Allah, dan berikan kami keistiqomahan dalam melakukan kebaikan. Amin. "Ra," panggil Ilham lembut. Tangis Cira terdengar di telinga Ilham walau mata Cira terpejam. Masih nggak bisa tidur. Cira membuka matanya perlahan, mengusap sisa air mata. Tatapan teduh Ilham membuat Cira semakin merasa terharu. "Belum," jawabnya. Ilham menepuk pahanya, tersenyum cukup lebar. Ia berkata, "Sini Rah, saya mau murojaah sekalian Nina bubuin kamu." Cira memajukan bibirnya. "Kayak anak kecil dong dinina bubuin." Nadanya penolakan, tapi tubuh Cira adalah pengkhianatan jika berurusan dengan Ilham. Nyaman, menjadikan paha Ilham sebagai bantal. Apalagi tangan hangat itu mengelus rambut Cira lembut. "Tidur lagi ya, masih ada waktu sebelum sholat subuh," ujar Ilham. Cira memejamkan matanya, mendengarkan lantunan ayat suci yang begitu merdu Ilham lantunkan.
Tidak salah, bundanya dulu memaksa Cira menjadi murid Ilham. Aku cinta banget sama abang. Kalimat terakhir yang tanpa Cira sadari ia ucapkan sebelum beralih dalam alam mimpi. Saya juga, jawab Ilham, mengecup kening Cira lama. Ra, abang mana? Tanya ibu saat melihat Cira seorang diri. Biasanya di mana ada Ilham, di situ ada Cira. Pengantin baru masih hangat-hangatnya. Belum bangun. Cira menggeleng. Lagi di ruang kerja. Katanya ada sedikit yang perlu dikerjakan, ujar Cira. Perempuan itu menatap penuh minat pada beberapa kue kecil di atas meja. Matanya berbinar-binar. Ini sampel buat menu catering yang baru, tanya Cira penasaran. Ibu mengangguk, kembali sibuk memasukkan beberapa isian ke dalam box. Ibu ini hebat. Kalau kata anak zaman sekarang, wanita independen. Usaha cateringnya udah memiliki rumah produksi sendiri. Selain itu, ibu memperkerjakan beberapa karyawan tetap. Kalau mendekati tahun baru atau lebaran, ibu menambah karyawan part-time. Itu ibu udah masak, tinggal makan aja kalian. Terima kasih bu, ujar Cira merasa bersalah karena ia menambah beban ibu. Gak apa-apa, lagian kan kamu gak bisa masak. Perkataan ibu memang fakta yang tidak dipungkiri oleh Cira. Dirinya yang usianya sudah 20 tahun hanya bisa masak mie juga telur. Alumni anak kos yang mengandalkan GoFood dan mamang bakso, tidak memiliki jiwa kemandirian. Ia itu dirinya. Cira menautkan jemarinya satu sama lain, menatap ibu ragu-ragu. Sebenarnya aku pengen minta diajarin masak sama ibu, kalau ibu nggak sibuk, ujar Cira. Ya, boleh, jawab ibu. Ibu mertuanya sejauh ini bukan mertua yang galak dan menuntut ini itu. Ibu mertuanya baik. Kalau bunda biasanya memarahinya dengan mengomel, ibu lebih banyak diam. Kadang Cira kesusahan melihat mood ibu, tapi kata Ilham, ibu kalau lagi jelek moodnya sedikit judes. Dan sekarang mood ibu sedang buruk. Ibu mau ke rumah produksi dulu, nanti bilangin Ilham buat segera balas pesan ibu. Cira mengangguk, kemudian ikut membantu membawa beberapa barang ibu. Hati-hati di jalan bu, ujar Cira basa-basi kemudian menyalami tangan ibu. Kalau ibu pergi, Ilham dan Cira hanya berduaan di rumah. Kuliah Cira sedang libur semester, jadi ia benar-benar tidak memiliki kegiatan yang berfaedah. Ada satu yang aneh, dirinya tidak pernah merasa bosan walau 24 jam melihat wajah Ilham. Malah rutinitas barunya adalah memperhatikan wajah tampan itu. Langkah Cira berhenti di ruang tamu. Kakinya kembali menjelajahi dapur. Tadi dia turun ke bawah bukan karena lapar. Ada misi rahasia yang ingin ia kerjakan. Oke Google, bagaimana cara membuat nasi goreng? Tanya Cira pada aplikasi Google. Membaca dengan seksama bahan-bahan yang dibutuhkan. Tidak boleh ada yang terlewat, apalagi tertukar. Ia ingin membuat bangga suami tercintanya. Kapan lagi masak makanan istri secantik Cira? Oke, mari eksekusi, ujar Cira mantap. Setelah selesai menulis resep pada selembar kertas. Mulai dari bawang putih, bawang merah, dan cabai. Sejauh ini semua aman terkendali. Garam dan gula tidak tertukar. Cira akan menghindari micin untuk kali ini. Ilham harus makan masakan yang lezat dan sehat. Ibu juga bilang, Ilham tidak terlalu suka masakan yang asin. Minyaknya yang banyak aja sekalian kali ya, kan nanti juga pakai nasi. Karena sudah maksimal percaya dirinya, Cira tidak lagi melihat tutorial perempuan itu menggunakan instingnya. Kalau masakannya tidak enak, Ilham harus tetap menghabiskannya. Memotong bawang dan cabai ternyata membuat tenaganya terkuras. Matanya perih, tangannya pegal. Wah, hebat-hebat. Cira bertepuk tangan ketika melihat seluruh bahan sudah bertemu di atas wajan. Loh, Cira panik ketika nasinya tenggelam dalam minyak. Wah, ini bisa jadi sop minyak. Aduh,
Insting pemula dalam perdapuran memang perlu dikaji lagi dan tidak boleh asal praktik. Bahaya, jadinya seperti salah resep. Kenapa, Rah? Tanya Ilham heran melihat Chira menatap cukup lama ke arah wajan. Loh, Ilham menepuk jidatnya, menggeleng pasrah melihat cabai, bawang merah, bawang putih belum matang ikut tenggelam bersama minyak dan nasi. Ih, jangan kesini dulu. Chira lebih panik setelah melihat kedatangan Ilham yang tiba-tiba memalukan. Nasi goreng versi baru ya? Tanya Ilham dengan bibir berkedut menahan tawa. Chira memajukan bibirnya. Moodnya benar-benar jatuh ke dasar paling bawah. Udahlah, aku nggak jadi masak. Chira mematikan kompornya, mengambil saringan untuk menyaring minyak dan nasi. Chira dengar harga minyak sedang naik. Ia tidak mau membuat mertuanya kehilangan seperempat minyaknya. Gak apa-apa, kan proses. Ilham mengecup tangan Chira yang bau bumbu dapur. Wanginya khas. Tuh, mulai. Enggak kok, kamu hebat. Ilham mengacungkan 2 jempol miliknya pada Chira. Hebat, sudah berani memulai. Chira memeluk Ilham, menyembunyikan raut sedihnya. Tapi nggak bisa masak kayak istri-istri yang lainnya, ujar Chira. Nanti juga bisa kan? Sekarang lagi belajar. Suara Ilham tenang, memberi pengertian pada bayi besarnya agar tidak takut mencoba kembali. Saya siap jadi juri di setiap masakan kamu, selamanya. Saya mau jadi orang pertama yang merasakan masakan kamu. Kita akan saling menemani setiap proses belajar di dalam pernikahan ini. Tidak ada pernikahan yang sempurna. Mari bergandeng tangan untuk belajar saling menerima dan terus mencoba. Sekian dulu ya ceritanya. Nanti kita lanjut di video selanjutnya. Thank you for watching. Bye bye.